Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis sama' wa rabbil ard wa rabbil khalaiqi ajma'in. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas fikih. Namun ada satu poin yang ana ingin ingatkan. Alhamdulillah kita punya majelis ilmu dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang guru pun punya guru. Gurunya guru punya guru lagi. Syekhnya punya syekhnya lagi. Syekhul masyayikh mereka punya syekhnya atau imamnya punya imamnya lagi. Karena guru kita bersama Nabi Muhammad SAW pun punya guru. Tuh. Jadi guru Nabi siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sering ingatkan, wala yahzunka qauluhum. Janganlah membuat engkau sedih wahai Muhammad perkataan mereka. Wala tahzan alaihim. Dan janganlah kamu bersedih atas mereka karena gangguan mereka, seperti orang-orang kafir mengatakan bahwasannya kamu majnun, kamu tukar, kamu dukun dan sebagainya. Jangan membuat sedih. Karena sesungguhnya manusia sekuat apapun pada hakikatnya lemah. Manusia sebertakwa apapun, seberilmu apapun dia butuh bimbingan. Karena sendiri merasakan ketika mendengar syekh-syekh tertentu gitu ya, dan kita merasa nyaman dengannya, itu kita merasa tenang hatinya. Ada beberapa hal yang menurut kita berat, tapi dengan mendengarkan nasihat dari syekh tersebut, atau bahkan bertanya itu membuat hati kita ringan. Karena terkadang yang membuat berat atau tidaknya kita ibadah, itu bukan karena perkara ibadah itu berat atau tidak, bukan. Tapi hati kita yang berat terkadang. Karena kalau kita mau realistis, sekarang lebih berat mana? Perkara-perkara dunia kita atau ibadah kita? Dunia, gitu. Orang-orang pergi malam minggu, ngeluarin duit. Situ ya dia melakukan hal-hal dunia, sebagiannya boleh, sebagian tidak boleh. Itu pakai waktu, pakai tenaga, habis itu pakai biaya atau enggak? Pakai. Sekarang datang ke masjid, datang ke mushola ini pakai biaya atau tidak? Lebih mudah mana? Sebenarnya lebih mudah ke sini. Tapi kenapa sebagian orang sulit? Karena hatinya yang sulit. Salah satu kenapa Rasulullah SAW itu diutus kepada umat ini, kepada para sahabat Nabi SAW sebagai guru mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, wa'lam anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasannya di antara kalian ada Rasulullah. Lau yu'ti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi fungsi Rasulullah SAW bukan untuk mematuhi atau menampung atau mengumpulkan semua keinginan mereka. Rasulullah seperti ini aja. Tidak, akan berat sendiri merekanya, bingung. Yang ini mau seperti ini, yang itu mau seperti itu. Bingung kita, gak ada kejelasan. Itu berat sendiri. Ya, seperti inilah. Kadang-kadang mau makan gitu ya, gegor. Karena saking banyaknya kita bingung. Berat, jadi gak jadi ke situ. Ya kan? Tapi beda lagi dengan sesuatu yang jelas. Itu cuma satu, ada 1, 2, 3, beda-beda gitu. Itu gampang gak milihnya? Gampang milihnya. Tapi yang banyak itu, yang bervariatif kadang membuat hati kita berat gitu. Dan fungsi Rasulullah disebutkan di sini untuk membuat kita cinta keimanan. Yang Allah membuat kita cinta keimanan, tapi dengan perantara Nabi kita Muhammad SAW, dan membuatnya indah di hati-hati kita. Inilah yang membuat para sahabat Nabi SAW itu kuat qiyamul lail. Kuat mereka membaca hizb mereka. Mereka punya bagian-bagian tertentu setiap malam. Tuh, mereka baca itu. Makanya di antara mereka ada yang membaca, menghatamkan Al-Quran selama 3 hari. Hatam Al-Quran.
karena kuat di situ. Ya. Susah atau tidak? Menurut kita susah, tapi menurut mereka mudah. Ada yang minta nego gitu, sehari nggak bisa. Tuh. Jadi paling 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 cepat itu berapa? 3 hari atau seminggu. Mereka minta nego sama Rasulullah bukan untuk ya Rasulullah sebulan aja, enggak. Ya Rasulullah 2 bulan aja. Mereka minta nego supaya lebih cepat lagi, gitu. Kayak misalnya gini, kajian, ya. Kajian harusnya 1 jam. Ustaz 2 jam aja. 3 jam kan nggak ada ya. Tapi mereka kuatnya hati mereka luar biasa. Ya. Kenapa mereka bersemangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala padahal berat. Nyawa mereka, keluarga mereka harus ditinggalkan, harta mereka ditinggalkan, bahkan perbekalan mungkin seadanya. Apa yang membuat mereka ringan? Kecintaan kepada keimanan dan Allah memberikan hiasan-hiasan terhadap hal-hal tersebut. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Selanjutnya nggak cukup kita cinta keimanan dan keimanan itu indah. Kan tapi Allah akan membuat dengan perantara Rasulullah SAW kita benci terhadap kefasikan, benci terhadap maksiat dan benci terhadap kekufuran. Ya, jadi nggak bisa disatukan tuh antara cinta keimanan dan cinta kepada kemaksiatan. Bisa disatukan? Nggak bisa. Ya, orang cinta perbuatan zina, tapi dia menutup auratnya sempurna. Habis itu dia punya rasa malu, nggak bisa disatukan. Ini suatu sifat yang berbeda. Maka keimanan, kita cinta keimanan ini luar biasa. Karena hidup kita akan mudah, ibadah kita akan mudah. Hal-hal yang membuat kita bahagia di dunia ini akan Allah permudah semuanya. Bahkan menuntut ilmu, Allah akan permudah dengan kecintaan yang Allah tanamkan ke dalam hati-hati kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Nah, yang Ana rasakan sendiri pribadi, lu ketika kuliah kita punya syekh-syekh membimbing kita. Tapi ketika los kuliah, terkadang ya namanya kuliah kan merasa berat, kan ada tugas, terus ada karya ilmiah dan hal-hal lain yang membuat berat. Tapi ketika berputus itu, hati kita berat sendiri. Toh kalau misalnya kita mandiri baca buku, sulit hati kita. Coba Bang Fuad dibuka nggak bukunya? Kalau nggak di kajian ini? Nggak, berat kan? Padahal tinggal buka doang, ngambil, buka, baca gitu. Tapi hati kita ini nggak ada dorongan gitu. Sama seperti orang yang dia mencukupkan ya kajian hanya di online saja. Berbeda tentunya feel-nya, barokahnya berbeda, intifa, ngambil manfaatnya berbeda. Dia tidak bisa bertanya, terkadang distract-nya banyak sekali. Distract-nya dari WhatsApp-nya, distract-nya dari aplikasi itu sendiri, YouTube, iklannya, distract-nya dari anaknya, distract-nya dari orang tuanya, distract-nya dari hal-hal yang lainnya. Kalau seperti ini, gak mungkin anak datang. Tapi ada anak, cuman gak mungkin diajak main. Istrinya datang, enggak. Paling ditanya aja. Gitu, alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan kitabus shalah. Kemarin sudah kita bahas syurutus shalah, syarat-syarat salat. Ya. Kesimpulannya apa syarat-syarat salat? Masuk waktu. Boleh nggak kita mengakhirkan waktu salat sampai keluar waktunya? Bolehkah kita mengakhirkan waktu salat sampai keluar waktunya? Boleh kalau ada hal-hal yang belum azas syar'i. Wala yahillu ta'khiruha atau ta'khiru ba'diha an waqtiha li uzrin aw ghairi. Apa tuh? Jadi enggak halal kita mengakhirkan waktunya, waktu salat atau sebagiannya dari waktunya karena uzur dan selainnya. Kecuali apa? Menjamaknya. Niat untuk menjamaknya atau dalam keadaan dia sakit, ya, sakit dan sebagainya. Kita niatan untuk menjamaknya. Atau ketika dia lupa atau ketika dia tertidur, maka dia mengqadha'-nya. Tapi jelaskan oleh Syekh Abdul Salam dia ada tambahan kecuali satu salat nggak bisa diqadha di luar waktunya. Salat Jumat, ya. Jadi salat Jumat itu tidak bisa diqadha. Maka diqadha-nya adalah yang mengerjakan salat zuhur, ya. Jadi ketika lupa salat Jumat
tertidur misalnya capek luar biasa habis dinas di luar kota, habis itu bles gitu aja ya, nggak ada, kebetulan di rumah nggak ada orang, gitu. Terlewat sampai waktu asar, maka kewajiban dia untuk mengqadha apa? Zuhur. Bukan mengqadha sholat Jumat dia datang ke masjid, dia khutbah sendiri, bukan. Enggak, bukan. Ya, karena Jumat itu dia ada ini syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Tidak bisa hanya sholat dua rakaat saja. Nah, sekarang kita insyaallah akan membahas berkaitan dengan wa min syurutiha sitrul aurati bi thawbin mubahin la yasiful basyarah. Wal auratu thalathatu anwa. Mughalladatun wa hiya auratul mar'ati al hurrati al balighah. Fajami' badaniha auratun fis salati illa wajhaha. Wa mukhaffafatun wa hiya auratu ibni sab'i sinina ila ashar wa hiya al farjan. Wa mutawassita wa hiya auratun man adahum minas surra ila rukbah. Nah, boleh dibaca, Mas? Syarat sholat berikutnya adalah menutup aurat dengan pakaian yang mubah dan tidak menggambarkan warna kulitnya. Aurat ada 3 macam. Mughallazah, yaitu aurat wanita merdeka yang sudah balik, maka seluruh tubuhnya adalah aurat ketika sholat kecuali wajahnya. B. Mukhaffafah, yaitu aurat anak usia 7 hingga 10 tahun, yaitu 2 lubang kemaluan. C. Mutawassithah, yaitu aurat dari selain kedua tulang di atas, mulai dari pusar sampai lutut. Ya, itu macam-macam aurat yang harus ditutup ketika sholat. Yang pertama, jadi syarat sholat adalah menutup auratnya, sitrul aurah, dengan pakaian yang mubah. Maksud pakaian yang mubah di sini yang pertama adalah bukan pakaian gosop. Ya, gosop itu pakaian rampasan atau pakaian mencuri, maka sholatnya juga tidak sah. Ketika dia tutup auratnya merupakan syarat dari sholat tersebut, tetapi pakaian yang ia pakai dari harta gosop atau harta rampasan, maka sholatnya tidak sah. Misalnya dia ngambil, gitu ya. Kan jemuran banyak tuh, gitu. Jemuran di depan rumahnya, karena mungkin lagi panas, dia taruh depan rumahnya. Dia nggak punya tempat jemuran khusus terbuka. Ambil gitu, ini bagus deh. Atau pergi ke mall, dia ini masukin. Itu memakai baju-baju tersebut itu tidak sah. Ya. Orang nggak bisa lihat ini pakaian gosip atau tidak, karena nggak ada tulisannya ini mencuri. Karena ketika pakai pakaian mencuri tulisan, tapi di sisi Allah itu mencuri. Gitu. Allah tahu, ya zahirnya tidak terlihat, tapi hakikatnya Allah mengetahuinya. Itu yang pertama. Ya. Ya, ya. Maka hati-hati seperti itu. Orang nggak sadar. Ya, bukan hanya dosa ketika memakannya, tapi dosa ketika memakainya. Maka hati-hati. Habis itu yang kedua, maksudnya adalah pakaian yang tidak ada najis. Ya. Jadi kalau ada najis, misalnya ada baulul insan, pipisnya manusia, itu ada cipratan-cipratan yang besar, maka tidak sah. Ya. Kecuali, Anda ingin bertanya, ketika dia tidak mengetahui ternyata di pakaian ada najis, ketika selesai sholat dia tahu, oh najis nih. Dia ulang atau enggak? Hah? Syarat sholat kan harus pakaiannya mubah, nggak ada najisnya. Sekarang misalnya seseorang sholat, ini syarat sholat yang lain, dukhulul waqt, masuk waktu. Seorang sholat, habis itu dia ketahui bahwasannya setelah sholat itu belum masuk waktunya, harus diapakan? Harus diulang kan? Masuk waktu. Sekarang kalau misalnya pakaiannya najis, dia nggak tahu, ternyata oh najisnya gitu. Sah? Ada hadisnya. Kenapa membuat itu berbeda dengan dukhulul waqt? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengimami
para sahabat Nabi SAW, itu dahulu Nabi SAW terkadang sholat pakai sendal, terkadang sholat tidak pakai sendalnya. Karena zaman dulu bukan lantai seperti ini. Gitu. Nah, di sendalnya itu ternyata ada najis. Lalu diberitahu ketika sholat oleh Jibril alaihissalam, "Hai Muhammad, di sendalmu ada najis." Lalu Nabi Muhammad SAW membuang sendalnya, yang ada najisnya, dibuang dua-duanya. Gitu. Para sahabat itu ketika menjadi makmum itu nurut banget sama Nabi SAW. Jadi para sahabat pun ikut buang sendal ya. Karena ikutin imam kan, makmum ikutin imam. Andai kan Nabi SAW membuka pecinya pun diikutin oleh para sahabat Nabi SAW. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa seperti itu?" "Karena tadi aku sedang sholat, habis itu Jibril alaihissalam memberitahukan kepadaku bahwasannya di sendalmu itu ada najis, lalu aku buang najis tersebut." Dan Nabi SAW tidak mengulang sholatnya. Ya, tidak mengulang sholatnya. Itu yang pertama, jadi tidak diulang. Kalau jahal itu nggak tahu. Berbeda kata Syekh Abdus Salam ketika menjelaskan kitab ini dengan lupa. Ya, misalnya ketika seseorang tahu pakaiannya najis, qadarullah dia lupa atau diganti pakaiannya. Dia sholat, habis itu setelah sholat dia baru ingat. Maka dia ulang atau enggak? Dia ulang. Beda. Lupa sama jahal. Karena hadis tersebut itu berkaitan dengan ketidaktahuan. Ya. Jadi kalau nggak tahu maka tidak diulang. Tapi kalau misalnya dia tahu tapi lupa maka diulang. Ya. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, ya. Kadang orang nyari-nyari najis di mana, nggak boleh. Itu memberatkan. Ya. Misalnya dia baru masuk musola tertentu atau masjid tertentu, ini ada najisnya atau enggak gitu. Enggak, jangan memberatkan seperti itu. Karena agama para sahabat Nabi SAW bukan seperti itu. Mungkin ada najis atau tidak, tapi hukum pada asalnya adalah suci, kembalikan ke asalnya tersebut. Kenapa? Iya, dia ada dua riwayat. Pertama karena lupa dan karena jahal. Jadi jahal itu nggak tahu. Yang kedua, dia karena jahal saja, dan ini dipilih oleh Syekh Abdus Salam karena tidak tahu doang. Ya. Jadi tidak tahu itu dari awal nggak tahu, baru ketahuan ketika setelah selesai sholatnya. Adapun lupa dia tahu, tapi dia lupa ketika sholatnya. Seperti itu. Dan kecuali ketika darurat, ya. Ketika darurat, maka seseorang sholat dengan pakaiannya yang ada najisnya dan dia tidak perlu i'adah, mengulang gitu. Misalnya Bang Fuad nggak punya pakaian, kecuali pakaian yang dipakai saja, nggak punya ganti. Habis itu lagi di luar kota, tuh, atau di luar daerah lah, di luar Cibinong. Apakah Bang Fuad disyaratkan untuk membeli pakaian dulu? Susah ya. Kalau zaman sekarang misalnya kita katakanlah di sini gitu. Ada yang kejadian, bawa CD kurang, itu beli CD dulu. Iya. Tapi kalau najisnya penuh gitu. Iya. Maka dalam keadaan seperti itu, maka dibolehkan seseorang sholat dalam keadaan darurat dan pakaiannya ada najis dan tidak perlu diulang lagi sholatnya. Ya, ini dinyatakan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karena agama Islam mabniyun ala taisir. Agama Islam itu terbangun dari kemudahan, di atas kemudahan. Maka tidak akan menyulitkan umatnya. Sekarang gimana? Dibuka pakaiannya. Syaratnya hilang, menutup aurat. Jadi membuka auratnya. Nunggu nanti sampai akhir, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Perjalanan masih jauh. Hatinya gelisah. Biasa orang melakukan sholat di awal waktu, tepat waktu. Ketika diakhirkan itu akan gelisah hatinya. Gimana? Seperti itu. Sedangkan misalnya ibu, kebetulan ini anaknya kencing tuh, gak punya pakaian ganti, gimana? Sholat dalam keadaan tersebut. Kalau bisa dibersihkan, artinya disucikan, silakan sucikan. Tapi kalau di bagian sini itu udah sampai masuk ke dalam-dalamnya, tidak bisa disucikan, maka
sholatlah dalam keadaan pakaian tersebut. Ya. Nah juga dijelaskan bahwasannya pakaian itu tidak boleh transparan. Karena ada sebagian pakaian transparan karena tipis. Pertama warnanya putih, yang kedua tipis. Ya. Coba kadang anak pernah lihat sendiri gitu. Dia sarung putih. Ini ceritakan sama teman anak sih. Di kebetulan masjidnya itu terbuka. Tahu kan cahaya matahari itu dia akan membuat ada ini ya lebih terlihat lah. Di situ sarungnya warna putih tipis dan imamnya nggak pakai kolor, nggak pakai celana, nggak pakai kolor. Ya Allah itu. Apa teman anak nggak khusyuk. Seperti ini nggak boleh. Ya, jadi bukan hanya menutup, tapi menutup dengan sempurna. Jadi imam seperti itu. Ya, ya, jadi seperti itu. Seperti juga mar'ah, wanita. Kalau wanita tidak boleh, misalnya dia sholat menutup aurat, tapi dengan celana jeans misalnya, yang membentuk auratnya, atau kerudungnya hanya segini, sisanya membentuk tubuhnya, itu tidak boleh. Jadi bukan hanya menutup, tapi menutup secara sempurna. Dan aurat dibagi oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di ada 3. Yang pertama apa? Mughalladhah secara bahasa artinya apa? Aurat aurat yang berat. Ini. Aurat besar. Aurat yang besar. Tuh. Yang mughalladhah. Maka aurat mar'ah, auratnya perempuan yang dia merdeka dan dia sudah balik ya, bukan yang belum balik ya. Beda dengan orang wanita yang belum balik, itu beda lagi auratnya ya. Maka semua badannya itu aurat di dalam sholat kecuali wajahnya. Bahkan wajahnya itu nggak boleh ditutup di dalam sholatnya. Jadi kalau misalnya dia pakai cadar, habis itu masjidnya aman nih dari penglihatan manusia, nggak boleh tutup wajahnya. Harus sholat dalam keadaan terbuka wajahnya. Ya. Seperti juga misalnya ketika seseorang nggak punya uzur, habis itu dia pakai masker ketika sholat, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh, itu makruh hukumnya. Tapi ketika dia punya uzur sakit menular seperti COVID dan sebagainya, maka diperbolehkan oleh para ulamanya. Yang kedua, mukhaffafah. Apa arti mukhaffafah? Ringan. Ya, ringan, mukhaffafah. Aurat umur berapa? Anak 7 sampai 10 tahun. Maksudnya apa? Auratnya di sini? 2 kemaluan, depan, belakang. Itu auratnya, depan, belakang. Artinya kalau dia kebuka badannya itu masih boleh? Masih boleh. Tapi diajarkan adab kepadanya. Dididik, ini nggak boleh, ini aurat. Tetap kita didik, bukan berarti ditutup aja pakai kolor, keluar-luar, enggak. Jadi anaknya keluar-luar pakai kolor, enggak, bukan. Ya, tapi maksudnya adalah ini penjelasan kepada kita, ini bukan aurat, tapi tetap kita dididik. Seperti ketika seorang anak umur 7 tahun itu diperintahkan sholat, sudah wajib atau belum? Belum wajib, tapi mendidiknya adalah wajib pada umur 7 tahun, umur tersebut wajib dididik. Kemudian mutawassithah, apa arti mutawassithah? Jadi ada mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Jadi kayak SD, SMA, SMP, apa itu? Pertengahan. Pertengahan. Yaitu aurat selain mereka dari pusar sampai ke lutut. Ya maksudnya aurat para laki-laki. Ya. Jadi selama sholat itu dia menutupi di antara lutut dan juga pusarnya, maka sholatnya sah. Ya. Jadi nggak perlu sholatnya dia benar-benar panjang kalau dia tidak punya itu. Dan kebetulan dia pakai pakaian tersebut, andaikan dia sudah menutupi lutut lah minimal ya, lutut tutupi karena dia ada bagian tertentu dia otomatis gerakannya itu membuka bagian pahanya. Kalau ditutupi, insya Allah sholatnya tetap sah karena sudah ditutupi auratnya, sudah ditutupi aurat
auratnya. Biar kata sholatnya pakai kaos lekbong ya Ustaz ya. Sah ya. Terbuka pundak ya. Iya. Oke, sekarang apakah ada larangan seorang sholat dalam keadaan pundak terbuka? Pernah dengar? Nggak pernah. Ya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan juga di sini dalam catatan kakinya. La yusallir rajulu fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak boleh seseorang itu sholat pada satu baju sedangkan di pundaknya tidak ada sesuatu. Artinya apa? Ini terbuka. Ya. Tapi dijelaskan oleh Syekh, maksudnya adalah ketika dia mampu untuk menutupnya, ditutup. Karena itu bukan aurat. Jadi bukan syarat, bukan. Tapi ini adalah sunnah yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kan bisa ditutup, kondisinya di rumah kita bisa memakai pakaian yang sempurna, maka kita pakai. Ya. Tapi kalau seseorang sholat dalam keadaan seadanya, pakai lekbong atau pakai kaos kutang, gitu, maka tidak layak itu kita sembahkan atau kita lakukan itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bayangkan kerja gitu. Kerja kan ada pakaian khusus kan, pakaiannya rapi. Habis itu di sebagian waktu itu ada pakaian-pakaian khusus di hari Senin, di hari Jumat misalnya. Tiba-tiba pakai kaos gitu. Menutup aurat atau tidak? Menutup kaos tersebut. Tapi boleh atau enggak? Jangan. Ya, jangan. Kita akan malu sendiri. Pakai kaos kutang misalnya. Ya kan itu bukan adabnya seperti itu. Kita tidak berbicara masalah ini boleh atau tidak, atau wajib atau tidak. Ini baik atau tidak. Ini namanya ihsan, perbuatan ihsan. Ya, bukan hanya sekedar wajib atau tidak, tapi ini yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kegiatan belakangnya itu membatalkan sholat. Yang bagian mana, Mas? Yang kan kadang orang pakai kaos, terus pakai celana panjang. Cuman kaos itu dia udah agak panjang sih, tapi begitu dia duduk, Sujud. duduk, Duduk. itu ketarik gitu, jadi belakangnya kelihatan. Bahkan kadang-kadang suka sampai garis antara antak itu terlihat gitu. Sah nggak, Bang? Sah nggak kayak gitu? Kalau aneh Zat, aneh termasuk yang benci yang gitu. Jadi kalau dia sadar bajunya pendek, ngapain dia pendek gitu? Dia cari baju yang lebih bagus lah. Atau pakai sekarang kan ada apa yang namanya? Nih, kayak Mas, rompi gitu ya. Bahkan di sebagian masjid pun disediakan. Nah, begitu. Rompi itu kan kalau dilipat paling nggak menuhin tas kan? Nggak menuhin tas gitu. Tipis itu. Tipis. Kadang-kadang kalau lagi di kantong itu bisa. Kalau di foto buat safar gitu kan kita anak foto pakai kaos kan. Kalau mau sholat pakai rompi gitu beda sama lagi. Ini bukan promosi ya, bukan promosi, tapi emang bagus. Daripada pakai baju kan lecek, itu cenderung nggak lecek, tipis ya, terus gampang. Dan tidak, dia kayak kantong kresek dilipat lah, gitu seperti itu. Nah, maka lebih baik pakai pakaian seperti itu. Nggak ada adabnya juga, masa beribadah kepada Allah, sedangkan lipatannya terlihat. Itu di tengah-tengah itu lipatannya terlihat, nggak ada adabnya. Orang juga nggak suka dengan melihat bagian tersebut. Terlebih anak lihat itu bagian orang-orang yang gemuk pakaiannya pas-pasan lagi segini, pasti terlihat itu. Ya, dia akan terangkat semuanya karena bagian lemaknya itu akan ngangkat bagian ini, bagian depannya itu lemak, dia akan mengangkat bagian belakangnya, pasti terlihat. Dan terlihatnya bukan hanya sedikit, bukan hanya kecil, tapi banyak. Ya. Maka apakah sah atau tidak? Kata Syekh Abdul Salam, ketika bagian itu sedikit dan dalam muddah qalilah, muddah qasirah, waktu yang sebentar lalu dia tutup lagi, maka tetap sah, ma'fu, dimaafkan. Ya. Jadi ketika sedikit, habis itu dia tutup dengan waktu yang sebentar, maka ma'fu, dimaafkan. Misalnya ya pakaian kita sudah menutup aurat, tapi ada angin misalnya, gitu. Kita tutup lagi, maka tetap sah. Ya. Ataupun banyak, selama itu bukan aurat yang besar bagi laki-laki. Aurat yang besar itu dua kemaluan. Selama bukan dua kemaluan itu, dan dia agak lama sedikit, dan kita baru ingat tutup langsung, itu tetap sah. Nah,
Seperti itu. Tapi kalau misalnya auratnya adalah aurat yang besar, ya aurat yang besar, seperti tadi ceritanya imam itu, harus segera ditutup. Kalau tidak segera ditutup maka tidak sah salatnya. Paham ya? Jadi nggak selamanya ketika terbuka itu nggak sah. Tapi anak kira ketika seseorang dia terbiasa dengan pakai pakaian tersebut dan pasti setiap sholatnya ketika dia pakai kaos dia terbuka itu lama jangka waktunya. Setiap sujud terlihat, setiap duduk terlihat, setiap ruku terlihat. Maka tidak sah ketika dia sholat dalam keadaan tersebut. Ya. Nah, kenapa di sini dibagi oleh musannif, oleh pengarang, ada aurat mughalladah, ada mukhaffafah, sama ada mutawassithah. Kenapa dibagi aurat ini? Kenapa dibagi-bagi? Padahal kan semuanya aurat harus ditutupi. Nah, kenapa dibagi tuh? Kan ya udah ditutup aja auratnya. Auratnya batasannya sini sampai sini. Nggak usah dibuka. Pertama pembagian tadi tuh. Ya, ketika kebuka sebentar atau kebukanya lama, itu dimaafkan atau tidak, itu yang pertama. Habis itu yang kedua, dalam hal-hal yang lainnya selain sholat, itu aurat-aurat yang kecil gitu ya, aurat-aurat yang kecil atau aurat-aurat yang pertengahan selain mughalladah bagi laki-laki, itu boleh dibuka ketika ada hajat. Contoh misalnya banjir. Habis itu banjirnya dia menggenang agak tinggi. Maka boleh bagi laki-laki dalam waktu yang sebentar dia angkat, pahanya terlihat. Itu tidak mengapa. Sedangkan dua kemaluannya, itu aurat yang besar, itu tidak boleh dibuka kecuali dalam keadaan darurat. Contoh keadaan darurat apa? Sakit berobat, itu nggak mau akan dibuka depan dokternya. Karena membuka aurat depan laki-laki itu nggak boleh. Misalnya aurat besar kita, dua kemaluan kita, boleh dibuka di depan laki-laki? Nggak boleh. Ya, tapi boleh dibuka dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut seperti seseorang sakit, pakai kateter misalnya, itu aurat besarnya terlihat. Tapi kalau dia bisa milih antara suster laki-laki atau suster perempuan, maka dia pilih laki-laki. Ya, kita nggak ada muruahnya juga gitu. Maksudnya dilihat gratis oleh perempuan gitu. Kita juga malu. Maksudnya secara tabiat juga kita nggak suka. Kan orang-orang kafir juga nggak suka dengan hal seperti itu. Ya, jadi pilih yang laki-laki, terbuka auratnya sebenarnya nggak boleh, tapi dalam keadaan darurat itu tidak mengapa. Kalau nggak nanti dia nggak kencing-kencing, tahan mulu tuh, ada batu ginjal, ada apa. Dia tidak bisa keluar, nanti malah sakit atau meninggal. Na'udzubillah. Dalilnya apa? Yang mengatakan bahwasannya aurat itu harus ditutup ketika sholat. Allah katakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Artinya, Mas? Ya, anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap memasuki masjid. Ya. Kok pakaian yang indah tapi aurat? Apa beda? Maksudnya apa penjelasannya? Berkaitan dengan ayat ini dikaitkan dengan aurat tersebut. Iya, zina tidak dikatakan zina kecuali dia menutup auratnya. Karena aurat secara bahasa, al-aura itu aib, suatu aib. Tidak dikatakan indah pakaian seseorang ketika tidak menutup auratnya. Di sebagian instansi itu Anda lihat ya, ketika orang mengurus misalnya paspor lah, itu pakai pakaian apa? Celana pendek nggak boleh, ya kan? Karena bukan keindahan, itu bukan kayak orang pergi ke mall, bukan. Itu pakaian resmi. Dia harus pakai celana panjang gitu. Maka termasuk zina ketika kita masuk masjid Allah atau ketika sholat, masjid itu tempat sholat dalam keadaan kita auratnya terbuka. Habis itu yang kedua, ayat ini menerangkan kepada kita bahwasannya pakailah pakaian terbaik ketika sholat sesuai dengan urf. Apa itu urf? Kebiasaan manusia. Maka pakaian yang terbaik di Arab berbeda dengan pakaian terbaik di Indonesia. Kalau di Arab harus pakai apa? Sorban ini ya, gitu. Terus ada ininya,
maka tidak disyaratkan seperti itu. Pakai peci seperti ini, atau pakai gamis, atau pakai sarung seperti pakai seperti Mas Ahmad, itu disyariatkan. Ya disunnahkan untuk berpakaian-pakaian yang terbaik sesuai dengan urf manusia. Dan tidak layak juga bagi seseorang, termasuk ditekankan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya seorang penuntut ilmu atau seorang yang sudah ngaji itu berbeda dengan masyarakat. Bisa masyarakat biasa pakai sarung, gitu. Atau masyarakat biasa pakai gamis atau pakai celana. Dia pakai gamis Arab itu yang bagus, sudah pakai pakaian ini, gitu. Apa pakai jubahnya warna hitam tau? Tuh yang pakai hitam itu udah pakai gamis, pakai jubah, ya. Maka tidak seperti itu, ya. Kalau di Arab itu terbiasa dengan AC. Jadi orang-orang Arab, terutama Arab seperti Arab Saudi, itu terbiasa dengan AC. Jadi pakaian setebal apapun nggak ngaruh, gitu. Karena AC-nya ini kuat. Gitu. Tapi ketika bawa ke Indonesia ada kipas, pakai pakaian tersebut nyaman atau enggak? udah di sini tutup, layar tutup, video tutup, nggak nyaman kita juga, ya. Tapi ada orang yang mencari ketenaran dengan pakaian berbeda, pakaian yang ini syekh, pakaian ulama, enggak. Bahkan sampai ustadz pun, sampai syekh pun, kalau misalnya dia bisa meniru pakaian negaranya atau negara orang lain ketika dia berdakwah, maka itu suatu yang mustahab, disunnahkan. Syekh ana lupa, dosen kita dulu di Lipia, beliau pakai pakaian Arab biasanya, beliau ulama besar termasuk di Saudi. Tapi ketika di Indonesia, beliau apa? Pakai motor Mio atau motor apa gitu. Ya. Habis itu pakai batik, pakai peci songkok kayak Mas Fitro. Songkok, iya songkok. Pakai sepatu pantopel. Kita lihat ya, ikutin gitu. Syekh yang lain enggak, tapi beliau seperti itu. Jadi kita lebih dekat sama syekh ini dibandingkan syekh yang lainnya. Tuh. Misalnya abang ya ke masjid gitu, ada pakaian yang sama seperti abang, pakaiannya sama, lebih merasa dekat gak? Lebih merasa dekat. Gitu. Ya selama itu tidak maksiat, maka kita ikuti pakaian penduduk negeri tersebut sesuai dengan urfnya. Ya. Yang selanjutnya, wa minha istiqbalul qiblah. Di antara syaratnya apa? Menghadap kiblat. Mana kiblat ya? Ini kiblatnya, ya. Maka Allah katakan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dimanapun kalian keluar, maksudnya keluar untuk sholat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram itu apa? Ada dua. Pertama, maksud Masjidil Haram itu Ka'bah. Maksudnya Masjidil Haram di Ka'bah, di situ ada Ka'bah. Yang kedua adalah Makkah. Maka Makkah dinamakan dengan Masjidil Haram, kata Syekh Abdul Salam Asy-Syu'airi. Dia berkata seperti itu. Nah, menghadap kiblat, pertama ketika orang yang berada di sekitaran Masjidil Haram, maka kewajiban dia apa? Menghadap Ka'bah langsung. Ketika dia jauh dari itu, tapi terlihat masjidnya, kewajiban bagi dia apa? Menghadap sisi Masjidil Haram. Menghadap sisi Masjidil Haramnya. Karena Ka'bahnya mungkin meleset atau tidak? Mungkin meleset. Tapi dia menghadap ke sisi-sisi Masjidil Haram. Di luar itu, yang tidak terlihat sama sekali Masjidil Haram kemana? Ke arah Mekah. Jihadnya tersebut. Ke arah Mekah. Jadi kalau misalnya berbeda sedikit, masih tetap arahnya itu tidak mengapa sebenarnya. Tidak perlu diubah. Misalnya, ya ketika bangun dia ada kesalahan sedikit. Gitu. Jadi sebagian masjid itu dia bangunannya tidak dihancurkan, akan tapi garis ulang. Dia secara estetik dia akan merusak sebenarnya. Akan merusak kan estetik karena bangunannya bukan seperti itu, tapi dia paksa karena ada perubahan. Oh, ternyata bukan seperti ini. Dia belok sedikit. Maka boleh nggak dia menghadap ke tempat semula? Boleh. Ketika dia sudah menghadap ke arah Makkah. Ketika dia sudah menghadap ke arah Makkah. Bisa dipastikan ini sujud kita ini, tempat kita menghadap kiblat itu pas banget dengan Ka'bah nggak? Nggak mungkin. Ka'bah mungkin nggak mungkin. Kalau anak depan Abang Fuad itu bisa pas gitu.
Coba Anda di sana bisa pas orangnya susah. ya, ya susah. Maka seperti itu penjelasannya. Kemudian fa'in ajiza an istiqbaliha li maradin aw ghairihi saqata kama tasqutu jami'ul wajibat bil ajzi anha qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Boleh dibaca, Bang? Jika tidak mampu menghadap baik karena sakit atau yang lainnya, maka syarat ini gugur, sebagaimana gugurnya semua kewajiban karena tidak mampu melakukannya. Contohnya kenapa? Karena sakit maksudnya seperti apa maksudnya? Kalau orang sakit ya bisa dia berbaring, dia kan sarafnya lari. Hah. Sisinya Jadi dibolehkan kalau misalnya dia tidak mampu. Ya, beda tidak mampu dengan mencari keringanan. Dia tidak mampu karena sakit, maka tidak mengapa dia tidak menghadap kiblatnya. Bahkan dengan pakaian najis pun tidak mengapa. Karena sebagian orang sakit ketika ditanya kenapa kamu nggak sholat, pakaiannya najis, nggak bisa ngadep kiblat, nggak bisa wudhu, nggak seperti itu. Kalau nggak bisa wudhu tayamum, kalau nggak bisa berdiri berbaring, duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring. Kalau nggak bisa ngadep kiblat, ya di mana saja arahnya yang bisa dimungkinkan untuk salatnya. Maka semua syariat Islam ini adalah keringanan. Ya. dia mampu, aturan yang melarang bukan aturan yang nggak bisa. Dia mampu menghadap kiblat, tapi peraturan rumah sakit itu tempat tidurnya harus kanan kiblat. Itu berarti nggak mampu. Nggak mungkin dia rubah tempat tidurnya. Ya. Iya, boleh kalau dia bisa duduk, dia duduk rubah gitu ke arah kiblat, atau dia kalau tidak bisa duduk kemana saja. Ya, nggak mungkin dia minta rubah arahnya. Nanti dia akan merusak ini. Misalnya dia barang-barang bukan VIP ya, barang-barang dia akan merusak teman-teman yang lainnya, yang orang-orang di tempat tersebut. Dia akan mengganggu. Dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safarin nafilah ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Muttafaq alaihi wa fi lafdhin ghaira annahu la yusallil maktubah. Ya, boleh dibaca lagi, Pak? Oke, menghadap kiblat ketika seorang sholat sunnah dalam kendaraan dalam motornya, boleh? Boleh atau enggak? Sholat sunnah dalam motor? Boleh. Kalau motor masa boleh jatuh motor? Oh maksudnya, nanti dulu siapa pernah bilang? Berarti ini beda kan? Kalau dulu kan tunggangan itu kan kita lepas, dia punya insting ngerem juga kan? Kalau motor kita yang dibonceng maksudnya? nggak bisa lepas tangan kan? Yang dibonceng maksudnya? Yang dibonceng? Ayo baca. Kalau dia nggak bisa. Boleh? Boleh, ya, dibolehkan. Jadi dalam keadaan duduk, habis itu tidak menghadap kiblat, tidak mengapa. Dalam safar yang jauh atau safar yang qasir. Safar qasir, safar pendek itu berapa jaraknya? 1 farsah. 1 farsah itu berapa? 4 sampai 6 km. 4 sampai 6 km pun sudah dibolehkan sholat sunnah dimanapun menghadapnya tanpa istiqbalul kiblat. Tapi sholat wajib tidak boleh kecuali harus menghadap kiblat. Kecuali tadi ketika seseorang misalnya dia waktu sholat dia harus di dalam pesawatnya. Sekarang bisa menghadap kiblat atau tidak? Gak bisa menghadap kiblat. Maka kewajiban dia apa? Ikut aja. Dimanapun menghadap pesawat tersebut, maka dia sholat walaupun tidak menghadap kiblatnya, gitu. Karena dia tidak mampu. Walaupun itu sholat wajib, sholat wajib. Ya. Jadi pernah lihat seseorang sholat sunnah di mobilnya jadi penumpang? Belum pernah. Tapi boleh, ya. Tapi boleh. Sampai dalam keadaan darurat pun, misalnya macet itu macet yang panjang luar biasa, dia tidak bisa turun sama sekali, rest area pun penuh, kewajiban dia apa? Sholat di situ dan tidak perlu diulang.
Wa min syurutiha an-niyah, dari syaratnya adalah niat, harus niat. Wa tasihhu sholatu fi kulli mawdi'in illa fi mahallin najis aw maqsub aw fi maqbarah aw hammam aw a'tani al-ibil. Wa fi sunan at-Tirmidzi marfu'an al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Nah, bisa dibaca, Mas? Sholat di semua tempat kecuali tempat yang najis, hasil rampasan, kuburan, kakus, kandang atau tempat menderumnya unta. Ya, tempat menderumnya unta. Di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan apa? Dalam Sunan Al-Tirmidzi secara marfu disebutkan bumi itu semua bagiannya masjid kecuali kuburan dan kakus. Iya. Oke, jadi semua di bagian bumi ini suci. Yang pertama, yang kedua bisa digunakan untuk sholat. Sholat di jalan boleh? Boleh. Boleh, ketika tidak mengganggu orang lain. Dan tempatnya adalah tempat yang suci. Bukan semuanya najis, semuanya asalnya suci. Kecuali ketika terlihat najis di jalan tersebut. Ya. Kalau misalnya seseorang sholat di tempat najis dan tidak menemukan tempat kecuali itu, boleh sholat di situ? Seperti di penjara. Orang Palestina di penjara Israel. Di situ banyak najis misalnya. Boleh sholat di situ? Boleh dalam keadaan darurat. Boleh. Atau di rumah rampasan itu nggak boleh. Sholat di rumah rampasan itu tidak boleh. Ya, karena Allah mengharamkan sesuatu yang haram dan tidak boleh melakukan ibadah di tempat tersebut. Ya. Dan di kuburan nggak boleh. Maksud dari kuburan ini bukan di depan kuburan saja, bukan. Sekitaran kuburan itu tidak boleh ketika tidak ada penghalangnya di antara dia dengan kuburan tersebut. Contoh misalnya, ketika ada kuburan di situ ada masjid, itu nggak boleh sholat di situ. Kecuali kuburan tersebut ada penghalangnya dan di masjid tersebut ada penghalangnya juga, sehingga orang-orang mengetahui ini kuburan, ini masjid walaupun tempatnya berdekatan. Berbeda dengan orang-orang ketika masuk masjid tersebut sudah pasti dia datang ke kuburannya. Beda. Karena ada sebagian masjid didesain memang untuk datang ke masjid dan datang ke kuburan. Maka tidak boleh. Karena tidak bisa dibedakan antara masjid dan kuburan. Maka sama saja dia sholat di situ seperti sholat di kuburan. Ya. Anda pernah sholat di Depok, masjidnya gede. Masjid Siddiq apa gitu di Marko, di Brimob. Itu masjid putih gede. Pertama sholat Anda nggak tahu di situ ada kuburan. Yang kedua Anda tahu. Karena dia tertutup, ada penghalangnya. Gitu. Bagaimana ini? Ya nggak apa-apa, karena dia ada penghalangnya. Dan masjid dia kan ada penghalang juga, maksudnya haid dan tembok ini. Maka tidak mengapa. Ya. Salat menghadap langsung ke kuburan boleh? Nggak boleh. Ilal maqbarah wa fil maqbarah. Ke kuburan menghadapnya atau di dalam kuburan itu tidak boleh. Tempat kuburan itu tidak boleh. Karena apa? Larangannya. Karena tempat itu najis? Bukan. Karena akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau hammam. Kenapa Nabi SAW melarang seorang sholat di hammam? Ada dua illah, dua sebab. Yang pertama, karena hammam itu terdapat najisnya biasanya. Oh, nggak boleh sholat di hammam, di kamar mandi. Nggak, orang berakal juga nggak akan seperti itu. Yang kedua, karena itu tempatnya syaitan dan tidak pantas seseorang sholat di tempat syaitan. Berarti di sini kalau kita sholat di rumah ibadah orang lain, di sini mesti nggak ada listnya gitu, nggak ada list yang dilarang. Sholat di rumah ibadah orang, ya mesti gini, teman-teman kita ya di gereja. Soalnya teman kita tanya, ini teman kita ada yang sekolah nih, sekolah beasiswa dari kantor di Inggris. Terus menurut pengalaman seniornya lagi, kalau dari masjid di kotanya bukan kota London, bukan kota besar, tapi nggak ada masjid, sholatnya di sisi gereja. Ya, boleh nggak mas buat? Ada bilang boleh, kalau udah kepepet gimana? Sebenarnya dia sholat di taman juga nggak apa-apa. Sholat di taman atau di halaman yang mungkin nggak banyak orang itu nggak apa-apa. Mungkin psikologis kan, takut ekstremis atau apa? Karena nggak biasa gitu ya. Iya kan, kursnya. Sebenarnya anak dahulu kalau nggak salah zaman Umar
Ibnul Khattab itu pernah sholat di gereja tersebut. Tapi ini harus cek dulu, nanti insya Allah anak kabarkan. Nah, harus teliti dulu, anak khawatir salah dapat informasi boleh atau tidak. Tapi Allah alam, kalau dia mungkin di luar tidak mengapa. Kalau di dalam anak harus cek dulu. Tuh. Karena kan ketika dia terlebih ya, arah kiblatnya sama dengan patung tersebut, dia seakan-akan menyembah patung. Tapi kalau misalnya berbeda arahnya, nanti insya Allah anak cek dulu. Ya, insya Allah. Nah. Iya, ya, kalau ada kebutuhan. Ya kalau kita banyak masjid nggak perlu. Tapi kalau misalnya seperti itu kan dibutuhkan ya. Nanti insya Allah dicari dulu untuk penjelasannya. Ada kota di namanya Leeds. Ya, kalau di halamannya di pinggir katanya. Takut dia sama orang kalau nanti sholat dia apa-apa gitu kan. Nah ini tempat ibadah. Tapi dia di luar, dia tidak mau di dalam sana. Masih terimalah hati kita. Kalau saya masuk ke dalam, ya nggak ada bedanya. Iya. Kalau maksudnya kalau gitu mau sholat di mana? Ini dia halamannya saya. Enggak, kalau ini pokoknya di pinggir, konteks di pinggir di sini asumsi kita Serambi. Ya, Serambi. Soalnya kan sebelumnya udah ada yang berangkat. Dasarnya laki-laki ini berangkat. Dia udah kasih tahu pengalamannya. Dia sholatnya di gereja. Kalau enggak ya di kosan. Kayaknya nggak mungkin gitu sholat di tamu itu yang mungkin mentalnya juga apa gitu ya. Ini yang kedua nanya, boleh nggak sih? Kalau yang pertama kan tidak nanya gitu. Boleh nggak? Kita bilang kalau darurat boleh. Ya kalau gitu gimana gitu. Dan masih kita bilang, gak usah sholat dulu. Udah. Ya, kalau misalnya bisa nggak di dalam ya, yang di situ ada pernak-pernik kesyirikan. Karena ketika kita masuk daerahnya itu dan di situ ada ciri khas mereka, feel kita itu akan berbeda tentunya. Kita mengingat Allah atau mengingat Tuhan mereka. Tapi kalau misalnya dia di halaman, insya Allah tidak mengapa. Nanti coba Anda cek dulu, Bang Fuad. Yang terakhir ada tempat menderum unta. Maksudnya menderum unta, biasanya unta menderum di tempat tersebut, duduk gitu ya. Nah, maka itu tidak boleh. Kecuali memang untanya tidak terbiasa tempat tersebut. Sekali-kali aja itu tidak mengapa. Ya, Allah alam bishawab. Ya. Nah, cukupkan insya Allah. Ada pertanyaan? Ya. Dia sujud itu kan ini kan nggak kena karpet. Apa digeser atau dulu? Sorbannya gitu. Pertama, ini harus kena bagian langsung. Ini tidak harus pertama, Paman. Karena yang disyaratkan 7 bagian anggota tubuh manusia itu terkena tanah ketika sujud. Coba bayangkan, ini lutut, ini ada baju atau tidak terhalang? Nah, maka rambut juga tidak mengapa. Ya, selama dia masih menyentuh bagian tanah tersebut dengan perantara itu. Yang tidak boleh adalah misalnya dia tidak menyentuh sama sekali. Maka ini tidak dikatakan namanya sujud yang disyariatkan. Tetap kita pakai peci terkena ini nggak apa-apa. Nggak perlu. Karena ada orang misalnya rambutnya panjang, dia ketika sujud dia agak ribet. Ini naikin. Susah, nggak usah, nggak apa-apa, sama aja. Ini pakai ini juga, ini dinaikin atau enggak? Ini kan harus juga terkena tanah kan ketika sujud. Dia naikin nggak? Orang masuk di Indonesia katanya di pasar sapi rambut aja yang rambut putih nggak sah, maksudnya gitu. Entah hadis, tapi aturannya gitu. Sering ada satu helai rambut aja nggak sah. Masa peci bisa bikin sah? Akhirnya dia pakai peci udah kayak pakai rahim, pakai peci. Gini ya. Ya, maka seperti itu Paman ya, tidak disyariatkan. Kecuali mungkin sebagian mazhab, Allah alam, ini harus cari tahu dulu. Cuman menurut pribadi dan juga menurut mazhab Hambali itu tidak mengapa. Ya. Karena bagian penghalang tersebut selama masih ke tanah dengan bagian tersebut itu tetap terhitung sujud di dalam sholat.
Ya, Mas. Terkait yang tadi ada kuburan di dalam masjid, kan tadi kalau misalkan ada tembok nggak apa-apa, yang penting terpisah. Waktu itu aku pernah di Bekasi, daerah Ujung Aspal, kalau lagi lewat situ waktu Jumatan, kita mau masuk ke parkir, masuk ke dalam, ternyata pas di dalam itu ini posisinya masjidnya di sini, sebelah sini serambinya, dan di serambinya itu ada kuburan. Nyatu dengan masjid bangunannya. Iya. Ya. Dan dia dibatasi sama pagar, tapi anak akhirnya pas masuk itu nggak jadi keluar lagi cari masjid yang lain. Karena ragu-ragu. Karena ragu-ragu, boleh atau enggak sholat di sini. Pertama, dia tadi kan nyatu kan, bangunannya nyatu. Dia nggak terpisah, bukan di halaman, bukan itu. Jadi dia di bawah atap, jadi nggak kehujanan di kuburan itu. Maka seperti itu nggak boleh. Karena sama saja memasukkan, itu masih satu bangunan masjid. Maka sama saja dia memasukkan makbarah ke dalam masjid. Masukkan kuburan itu ke dalam masjid, dan itu tidak diperbolehkan. Hadis-hadisnya kita pelajari dalam kitab tauhid. Kecuali dia terpisah, bangunannya terpisah, dan di masjid sekarang kan dia nggak terbuka. Dia apa? Dia di halaman misalnya di sampingnya, itu tidak mengapa. Ya. Jadi sholat di masjid ini juga Anda lihat tidak mengapa, karena dia ada batasan. Iya. Kalau waktu itu kita pernah awalnya mau tuh, dulu ada tembok Ustaz, dulu ada tembok, jadi mau akses ke kuburan itu nggak lewat masjid. Tiba-tiba bulan puasa itu ada yang ngalap berkah ke kuburan itu, tapi masukin motor lewat masjid. Habis itu kita dialog sama Bang Rahmat, anak buah Sofian. Dia kajian, bahkan kalau sama kita dia lebih senior dan nongkrong sama Rahimahullah Ustaz Yazid. Dia nyampein fatwanya, dia bacain kita fatwanya Syekh Utsaimin. Masalahnya itu dia satu akses, meskipun beda bangunan. Jadi nggak ada pembeda antara mana masjid dan kuburan. Akhirnya dia nggak pernah mau sholat situ. Dia setiap main ke rumah mamanya sholat di sini. Gara-gara dia sikap kayak gitu, ada jadi hati-hati kan boleh sholat sama. Kita baca sebagian fatwa para ulama seperti Syekh bin Bas dan sebagai ulama yang lainnya. Di sampingnya pun nggak apa-apa. Andaikan dia ada pembatas, pembatasnya pun tidak disyaratkan oleh beliau berapa meter. Andaikan dia ada pembatasnya, walaupun dia pagar atau pohon, gitu, pohon-pohon yang tersusun, itu tidak mengapa. Yang menandakan ini kuburan, ini masjid, tidak menjadi satu. Kalau dia masih satu akses dan tempatnya itu terpisah, maka nggak apa-apa sebenarnya. Karena kita tidak melihat fatwa-fatwa ulama sekarang itu ada pelarangan dalam hal tersebut. Tuh. Berarti bisa ini sebenarnya. Bisa sebenarnya, karena kan dia terpisah ya. Dia nggak menghadap masjid, atau dia di belakang masjid sebenarnya kan? Itu tidak mengapa. Samping ya. Sekarang orang mau ke situ lewat dalam masjid itu, mau masuk kuburan. Kan kuburan itu sekarang dikasih atap segala macam. Zaman dulu nggak ada. Dan saya pernah dengar cerita dari orang dulu, itu bukan kuburan. Tempat dulu si Syekh itu, orang beliau itu duduk di situ. Nah, tempat dia lah katanya. Istirahat. Bukan kuburan, tapi lama-lama jadi kuburan. Ya. Saya juga tinggalnya di orang-orang dulu di situ. Itu ada kuburan Mbah Bewok, kuburan. Itu kan perselingkuhannya. Berarti kita harus ada bedakan ya amalan seseorang terhadap kesyirikan kuburan tersebut, atau bukan kuburan bahkan, tapi dia mengamalkan kesyirikan, dengan hukum sholat di masjid tersebut. Hukum sholat di masjid tersebut insya Allah boleh. Adapun kesyirikannya tidak boleh, dan tidak boleh kita ridho. Ya, sholatnya berbeda dengan orang-orang yang tidak ada niatan untuk kesyirikan, karena banyak juga yang hanya sholat saja. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan, walaupun tempatnya bukan di masjid juga nggak boleh. Gitu, insya Allah. Kenapa orang-orang Anda baca dari Syekh bin Bas? Kenapa? Bahkan di Arab juga ada. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang terdahulu ketika mereka penjajahan atau di Perang Dunia Kedua, mereka ingin menyelamatkan jasad-jasad tokoh-tokoh mereka itu di tempat-tempat penting seperti masjid. Maka ditaruhlah di samping masjid. Tapi yang lebih aman itu dipindahkan ke selainnya. Karena takut ini ada anggapan dia orang-orang sekarang gitu, karena nggak tahu sejarahnya, historinya. Dia kan menyembah
kuburan tersebut. Oh, ternyata ini pemiliknya. Oh, ternyata ini adalah yang wali ini di masjid ini dan sebagainya. Maka khawatir itu maka boleh dipindahkan. Adapun pada asalnya bukan karena ingin menyembah penghuni kubur tersebut sebagiannya ya, karena ingin menyelamatkan jasad tokoh tersebut. Allah alam bisawab. Jakarta kan banyak tuh masjid yang kuburan itu. Iya, kuburan di dalam nggak boleh. Banyak kuburan di dalam masjid. Kadang ada kuburannya di belakang tempat imamnya. Jangan. Masih satu bangunan kan? Kadang kan di luarnya, di bagian luarnya, tapi jadi kita kayak sholatnya nggak ke kuburan, cuma belakang tembok masjidnya doang. Iya, anak kira kalau menghadap seperti itu lebih baik tidak kita lakukan. Gitu. Cari masjid yang lain banyak, alhamdulillah. Ya. Sama seperti Ana di Karadenan itu pernah ada lomba di sana. Nah lihat itu ada apa? Kuburan apa gitu, banyak sekali. Kan biasanya ada tradisi-tradisi khusus gitu. Emang sengaja dibuat untuk orang-orang yang ziarah. Karena pindah sholat di situ. Karena lebih aman. Dia memenuhi samping sini ke depan semua ada kuburannya. Ya. Seperti Tapi itu. kalau masjidnya tinggi, kayak kita masuk masjid itu nggak merasa sejajar sama kuburan. Memang di sekelilingnya kuburan, tapi masjidnya itu tinggi. Gedungnya tinggi, kuburan kan besar. Tapi nggak merasa kita sejajar itu apa? Selama dia terpisah, Bisa, memang tapi sekeliling masjid itu kuburan itu. Yang masjidnya tinggi, gedung bukan. kalau misalnya seperti ini, Paman, seperti sebagian TPU tuh ada musola atau masjidnya. Boleh sholat di situ? Di mana TPU-nya. nggak tahu saya nggak jauh. Ketika dia terpisah, maksudnya bukan yang sengaja masjid ada kuburan ya bukan. Dia emang terpisah, emang sengaja untuk orang-orang yang berziarah, maka tidak mengapa. Dan maksudnya kadang-kadang kita jadi lanjut Ustaz, konteks terpisahnya ini gitu loh Ustaz. Searea atau terpisah, kalau terpisah ya pasti misalnya gini, ini musola, depan itu kuburan kan terpisah nih Ustaz. Tapi kalau ditanya satu area, bisa jadi satu area kan gitu satu. Iya. Itu yang orang bingung dari buat ragu. Secara urfnya seperti apa? Kalau dia satu area dan dia tidak ada pemisahnya, maka itu termasuk bagian masjid tersebut. Tapi kalau dia satu area dan dia ada penghalangnya, maka ini tidak termasuk. Ya, karena dia ini kuburan, ada penghalangnya, sengaja dibuat penghalang itu supaya orang ke masjid, kuburan. Tapi kalau terbuka seperti itu dan dia satu area, dia bukan area kuburannya, tapi di masjid ada kuburan. Ya. Dan dia sekitarnya tidak ada pemisahnya, maka tidak boleh sholat di masjid. Iya, waktu itu saya pernah di tanah Mesir ya. Jadi di dalam makam itu ada musola. Nah, musola itu pembatasnya cuma tembok musola itu lah. Tembok musola itu ada 50, tapi kan kirinya ya makam kan gitu. Nah itu termasuk ada pembatas atau enggak, maksudnya di sini pembatas itu apakah sekedar tembok dari musola itu sudah termasuk pembatas atau harus ada setelah tembok musola harus ada tembok lagi ya enggak tinggi tapi yang mengelilingi musola itu. Ya, insya Allah tembok musola itu sudah termasuk batas. Kembalikan ke uruf seperti apa? Kan orang bisa membedakan kalau di TPU itu kan ini makbarah, ini masjid atau musola. Tapi kalau di area masjid seperti ini orang nggak bisa bedakan. Apalagi dia satu bangunan. Kalau satu bangunan otomatis itu bagian masjid. Tapi kalau dia ada pembatas ya satu area, insya Allah nih bisa dibedakan. Ya, itu bisa dibedakan sesuai dengan urf kebiasaan manusia melihatnya. Jadi nggak perlu harus tinggi-tinggi seperti di Masjid Nabawi. Itu di Masjid Nabawi supaya aman karena banyak orang-orang ekstrim datang ke sana. Tuh. Selama dia pembatas maupun pakai pagar atau pakai pohon itu sudah tercukupkan insya Allah. Di gua itu Ustaz yang pojokan kita mau pagi gitu orang di situ. Ya gua pernah sholat situ. Pas sholat pas salam kanan itu kan kaca. Kuburan sebelahnya. Kuburan. Oh, kita sampai ragu nih sahabat karena nggak tahu kan. Besok nggak pernah mau sholat itu lagi. Berarti harusnya boleh dong. Itu kan tembok tapi bentuknya kaca. Memang masjid yang lain ini kuburan kan. Kuburan. Ini pemdas itu.
boleh. Maka kita juga was-was kan seperti itu, kita nggak tenang. Dengan cari Kalau anak kasih pendapat lain, jumhur ulama mengatakan dia makruh. Jumhur fuqaha ahli fikih mengatakan dia makruh sholat kuburan. Tapi yang lebih aman adalah pendapat minoritas ulama. Jadi ya ada pembatasnya lah, dia ada pembatasnya gitu. Yang membedakan antara dia dengan masjid. Intinya adalah pembeda itu. Ini masjid atau kuburan, atau dia jadi satu nggak boleh. Kalau dia sudah bisa dibedakan antara masjid dan kuburannya, maka sudah cukup terpisah gitu. Ya, orang datang ke itu nggak tahu kuburannya, alhamdulillah dia berarti terpisah. Tapi orang datang ke situ ternyata dia ada pelangnya, terus dia bangunnya menyatu, walaupun dia ditutup, ada pintunya, tetap nggak boleh. Misalnya di situ ada kuburan, gitu. Ini bangunnya satu, ada pemisahnya, tapi dia jadi satu nggak boleh, karena dia bagian dari masjidnya itu. Ya gitu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.